Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukurullahu ala taufiqi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'i ila ridwani. Alhamdulillah, tak bosan-bosannya kita untuk mengucapkan kalimat yang agung, kalimat yang sempurna, kalimat yang bijaksana untuk zat yang maha bijaksana, zat yang maha agung, zat yang maha sempurna, yang seluruh kebutuhan kita tergantung kepadanya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya kita kirimkan salam penghormatan kita kepada manusia yang Allah subhanahu wa ta'ala telah menyempurnakan akhlaknya, yang Allah subhanahu wa ta'ala telah menyempurnakan garis nasabnya, yang Allah subhanahu wa ta'ala telah menyempurnakan seluruh apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan ini, dan mencontoh beliau, menduplikat beliau, mengikuti apa saja yang dilakukan oleh beliau adalah dicatat sebagai ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan belajar tafsir, ilmu tafsir kelas 11. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada kita, khususnya siswa kelas 11, sehingga dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari ayat-ayat Al-Quran tentang kebesaran dan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan setelah pembelajaran ini, siswa diharapkan untuk dapat menghayati kandungan Al-Quran tentang kebesaran dan kekuasaan Allah. Siswa dapat memiliki sikap mengagumi kebesaran dan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kandungan Al-Quran. Siswa dapat memahami kandungan Al-Quran tentang kebesaran dan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir adalah siswa dapat mencontohkan tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ayat yang kita akan bahas pada kesempatan ini yaitu surah An-Nahl ayat 65 dan ayat 66. Pada ayat 65 Allah subhanahu wa ta'ala telah menyampaikan kepada kita semua, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu anzala minas samaa'i ma'an fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yasmaun. Dan Allah menurunkan air dari langit, yaitu air hujan, dan dengan air itu dihidupkannya bumi sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mendengarkan. Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita, wa anzala minas samaa'i ma'an, dan dia telah menurunkan air dari langit. As-sama di sini diartikan bahwasanya arah, yaitu dari atas. Fa ahya bihil arda ba'da mautiha, dan dengan air itu dihidupkannya bumi sesudah matinya, yakni Allah menghidupkan dengan tanaman yang sebelumnya kering dan mati. Ketika kemarau kita bisa melihat bagaimana keringnya bumi ini, tetapi ketika telah datang musim hujan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menghidupkan kembali tanah-tanah atau tanaman-tanaman yang di situ telah mati. Inna fi dzalika, dan sungguh pada yang demikian itu, yaitu pada penurunan air hujan dan penghidupan bumi, la ayatan, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah
yang menunjukkan keesaan Allah dan kekuasaannya untuk membangkitkan makhluk-makhluknya dan memberi balasan pada mereka. Dan ini pula akan menjadi jawaban ketika ada pertanyaan, qala yuhil idham wa hiya rahim, dan siapa yang akan menghidupkan tulang belulang yang telah hancur. Maka dari ini kita bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala yang menghidupkan bumi ini setelah matinya. Maka terdapat pelajaran liqaumi yasma'un, bagi orang-orang yang mendengarkan, yakni mendengarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dan memahami pelajaran-pelajaran yang ada padanya. Kemudian pada ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyampaikan kepada kita, wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nuskikum mimma fi butunihi min baini farthi wadaman labanan khalisan sa'igal lisyaribin. Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kalian. Kami memberimu minum daripada apa yang berada dalam perutnya, berupa susu yang bersih antara tahi dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita, wa inna lakum fil an'ami la'ibrah, dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kalian. Al-an'am yakni unta, sapi, kambing. Nuskikum mimma fi butunihi min baini farsin wadam, kami memberimu minuman daripada apa yang berada di dalam perutnya antara kotoran dan darah. Mana al-farth, yakni kotoran yang ada dalam perut, namun apabila sudah keluar tidak lagi dinamakan al-farth. Yakni apa yang kalian minum itu dulunya berada di atas kotoran dan di bawah darah. Jadi susu tersebut berada di antara keduanya. Darah mengalir ke pembuluh darah dan susu mengalir ke kelenjar susu. Khalison, yakni murni. Dimurnikan dari merahnya darah dan bau kotoran, di mana sebelumnya semuanya berkumpul pada satu tempat. Sa'igul lisyaribin, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya, yakni lezat dan nikmat, tidak tersangkut di tenggorokan dan mudah untuk dicerna serta bermanfaat bagi yang meminumnya. Demikian penjelasan dua ayat ini. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya sehingga semakin yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghidupkan kita kembali dan akan mempertanggungjawabkan seluruh apa yang pernah kita perbuat. Dan kita meyakini bahwasanya apa saja yang kita dapatkan di muka bumi ini semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada pertanyaan tentang ayat ini, kalian bisa menyampaikannya melalui Classroom atau melalui grup WA. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.